kami dari Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Law Republik of Indonesia Provinsi Kalimantan Utara ingin menyampaikan tentang permasalahan lahan bandara Kota Tarakan. Perkenalkan, nama saya Aldi Dayana Putra sebagai Ketua LBH Civil and Criminal Law Republik Indonesia Provinsi Kaltara. Di sebelah kiri saya Kepala Bidang Hukum Pidana LBH Civil and Criminal Law Provinsi Kaltara, Bapak Tony Asap. Sebelahnya lagi Pak Rahmadi Nur SE sebagai Humas LBH Civil and Criminal Law Provinsi Kaltara. Sebelah kanan saya Pak Rahmat sebagai Wakil Ketua LBH Civil and Criminal Law Kota Tarakan, dan Pak Haji Muhammad Sulaiman sebagai Dewan Penasihat LBH Civil and Criminal Law Provinsi Kalimantan Utara. Saya memberikan kata pengantar sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Law Republik of Indonesia Provinsi Kaltara. Dalam season selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Pidana Bapak Tony Asap tentang kronologis permasalahan lahan bandara yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Tarakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tony Asap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ketua Umum LBH Provinsi Kaltara tadi dapat kita menyimak untuk menerima berkahnya, berkat hikmah dan hikmatnya. Karena tadi Ketua Umum juga lupa menyampaikan judulnya adalah Bandara Juwata Kota Tarakan yang kita sebut benang kusut selama 25 tahun. Alhamdulillah, mungkin itu definisi yang ingin kami sampaikan supaya kita mendapat berkat hikmah dan hikmatnya. Amin. Jadi kita sampaikan, kenapa saya sampaikan tadi sampai benang kusut selama 25 tahun, memang begitu adanya. Tapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Jenderal Paliwang SHM Hum. Saya atau kami salut dalam masalah beberapa bulan ya, beliau bisa menyikapi persoalan ini walaupun saya belum pernah ketemu beliau. Kenapa? Beliau kita salut dan rasa hormat. Mudah-mudahan sebelumnya saya sampaikan beliau bisa mendapatkan redho Allah Subhanahu wa taala untuk dua posisi, 2 kali jabatan ke depan. Kami yakin dan percaya Bapak Gubernur kita perhatiannya sangat tinggi kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat yang di bawah. Banyak kita melihat kinerja beliau, alhamdulillah. Mudahan Kaltara ke depan di bawah pimpinan beliau bisa seperti yang kita sama-sama harapkan. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi harapan kami dalam masalah Bandara Juwata Tarakan itu, kalau kita menyangkut cerita, menyangkut upaya, ya, menyangkut segala-segalanya untuk kita mengoptimalkan kepentingan warga atas hak atas tanah mereka selama ini di sekitar Lakter Juwata Tarakan sulit untuk dicapai. Namun saya menyampaikan selama 25 tahun ini itu adalah kasusnya sejak 95-96 dan 97 itu berakhir perdamaian. Perdamaian itu adalah waktu kepala bandara PTD-nya saya lupa namanya itu, yang pertama Pak Jaini apa SE saya lupa. Nah itu mendapat gugatan dari kawan kita petambak yang ada di sekitar lurus runway ke barat itu bermuara sampai ke Pengadilan Negeri Tarakan. Ringkas cerita, selama kita di Pengadilan Tarakan itu berupaya, akhirnya kita dikalahkan.
begitu kita dikalahkan upaya banding ke Samarinda, di mana salah satu pengacara yang menangani masalah kawan kita yang punya hak atas tambak tadi, yang punya istilahnya itu yang terisi, yang masih panen, itu digusur, ditutup waktu itu. Timbullah gugatan itu ke pengadilan. Di pengadilan itu entah bagaimana beliau sebagai pengacara pembela yang bersangkutan sakit sampai berakhir dengan meninggal dunia. Nah, timbullah upaya untuk mengadakan perdamaian di luar pengadilan, di mana upaya di luar pengadilan itu sudah tercapai waktu ditangani oleh bupati kita Pak Bising almarhum, ya. Kedua dengan sekdanya Pak Haji Anang Dahlan Johari SE dapat mengambil sikap di mana timbullah perdamaian itu. Nah, di dalam perdamaian itu saya berperan. Waktu itu saya menjadi anggota Pormas MKGR Pusat Jakarta. Waktu itu juga ketua umumnya adalah almarhum Pak Sugandi. Beliau salah satu daripada ajudan proklamator Insinyur Soekarno zaman Orde Baru waktu itu. Nah, beliau sebagai ketua umum MKBR Pusat Jakarta. Saya bertindak waktu itu sebagai Pormas Pusat Jakarta. Ya, Pormas itu artinya Persatuan Pelopor Masyarakat. Saya berhasil menjembatani. Nah, berhasil menjembatani, timbullah perdamaian di tengah jalan persidangan itu. Alhamdulillah, saya merasa berbuat baik dengan pemerintah Kota Tarakan waktu itu Covid, begitu juga dengan pemerintah provinsi yang sekarang ini. Nah, akhirnya perkembangan di dalam persidangan itu terhenti dengan adanya putusan pengadilan. Di luar pengadilan, itu waktu itu zaman ketua pengadilan Pak Adlan Dul Haji dengan Pak Relo waktu wakil ketuanya. Alhamdulillah semua pihak menerima dengan baik perdamaian itu. Selesailah perdamaian itu 1997. Tertulis, nah ini yang utama saya sampaikan, surat-surat ini melayang kepada Bapak Presiden dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu, termasuk jajaran Kabupaten Golongan Tanjung Sel termasuk Tarakan. Itu gulirannya sampai sekarang. Dengan berjalannya waktu 97 itu sudah kita anggap perdamaian. Runway itu di tengah-tengah itu tambak sampai ke muara bibir laut, dikerjakanlah. Entah bagaimana perdamaian itu saya tidak mengerti, yang penting berdamai, tidak ada masalah lagi. Itu yang setahu saya persis. Des 1997, 98, 99, 2000 saya tidak tahu lagi, karena saya anggap sudah berjalan dengan baik. Tiba-tiba ada gugatan 2010. Gugatan itu di antara teman-teman kita bertiga, itu namanya Jasmine Husaini, Yasmin maupun Ambok Kamar, mengadakanlah gugatan itu sampai ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai di Mahkamah Agung, artinya dikalahkan. Posisinya sejak 2018 kemarin. Timbullah putusan Mahkamah Agung yang saya tidak sebutkan namanya. Cuman saya sudah menyurati dari RT sampai kepada Bapak Presiden. Itu babak pertama surat saya. Terus surat saya yang kedua, ya babak kedua, itu bunyinya benang kusut di Bandar Lampung Tarakan. Kita sampaikan salinan putusan 2018 tadi yang dikalahkan penggugat yang saya sebut namanya tadi, menangkanlah pihak bandara. Itu persoalannya sekarang. Nah, itu pun kita klarifikasi 2018 itu saya ke Jakarta, ya, saya ke Jakarta. Sebelumnya juga saya menyelipkan surat itu kepada Bapak Presiden, ya, di mana surat saya itu yang menyampaikan bahwa masalah peresmian Bandara Juanda Tarakan itu masih ada sangkut pautnya dengan warga yang belum diselesaikan tentang ganti ruginya. Itu yang saya sampaikan babak yang kedua. Ya, saya sampaikan lagi peristiwa itu kepada Ketua Mahkamah Agung, saya sampaikan secara ringkas, maupun kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, Bapak Menteri
Kementerian Agraria dan PUTR di Jakarta, saya sampaikan, dan jajaran-jajaran Gubernur Kalimantan Timur dengan Gubernur Kaltara. Itu ringkas 2018, 19, dan 20 saya sampaikan. Peristiwa di bawah 18 sampai 2010 tadi, saya melihat kawan-kawan di pertengahan jalan waktu 2010 timbul timbunan-timbunan di bandara itu waktu ditangani oleh Pak Husni Jau, di mana banyak kawan-kawan menanyakan kenapa terjadi lagi penggusuran-penggusuran di atas tambak yang masih panen, yang masih aktif, itu persoalan. Makanya saya jumpalah Pak Husni Jau waktu 2010, bukan berarti menghambat pembangunan, Pak, ya, tapi kita mendukung pembangunan Lapter Tarakan ini adalah kita punya semua tentang lapangan terbang. Kita punya semua. Nah, pemerintah yang mengatur, mengurus dan memprakarsai sesuai otonomi daerah, kita patut ya menghormati kinerja itu. Tapi di satu sisi kita juga wajib menyampaikan kekurangan-kekurangan daya pikir, sumber daya manusia pemerintah Kota Tarakan dengan warga yang ada hak dia di atas tanah dia yang belum diselesaikan. Bergulirlah antara perdamaian tadi dengan 2010. Nah, kenapa bergulir? Timbullah diskusi kita kepada Pak Husni Jau waktu 2010. Kita menyampaikan kepada Pak Husni, ya, artinya kelanjutan daripada pembangunan Lapter Kota Tarakan ini kita dukung, tapi ada misi-misi lain yang kita sampaikan. Bagaimana terjadi pembangunan ini? Itu pertanyaan. Nah, dilihatkanlah satu legalitas. Legalitas itu berupa surat sertifikat 2174 nomornya 175. 174 itu adalah di bagian baratnya. Nah, 175 itu adalah di bagian 174 itu di bagian timurnya, 175 itu di bagian baratnya. Kami langsung menanyakan dengan Pak Husni Jau. Pak Husni Jau, dulu dalam persidangan 95-96 di Pengadilan Negeri Tarakan yang sedang mengupayakan memori banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, di pertengahan jalan kita mengadakan perdamaian. Perdamaian itu di dalam silsilah memori banding kita, ya, ke Samarinda, Pengadilan Tinggi Samarinda, tidak ada tercantum di situ sertifikat bandara 175 tidak ada. Justru itu kita klarifikasikan, ya, kita klarifikasikan secara intern. Artinya, kalau sertifikat bandara ada, tidak perlu Bapak ganti rugi di atas tanah negara yang sudah ingkrah. Ya, dengan legalitas sertifikat hak milik yang dikeluarkan atas nama negara, yang disebut pemerintah kabupaten kota. Pertanyaan saya, ada 4 pertanyaan saya. Pak Husni Jau, kalau Bapak misalnya meyakinkan sertifikat ini jelas, saya tanya 4 pertanyaan saya. Ya, 1, kalau Bapak menilai 138 hektar dalam radius bandara ini, itulah pertanyaan. Pertanyaan saya, siapa yang berhak mengeluarkan, menerbitkan hak sertifikat daripada Lapter Bandara Tarakan ini? 338 hektar. Permohonan bandara 93 itulah 318 hektar. Ditulis di sini 338 hektar. Jadi lebih 20 hektar. Itu tidak ada masalah, kami tidak pernah keberatan. Pertanyaannya, sertifikat itu kalau 318 hektar atau 338 hektar, pertanyaannya siapa yang punya wewenang mengeluarkan? Apakah daerah Kotip Tarakan waktu itu, apakah provinsi, ya, Jakarta, Samarinda? Nah, waktu itu Kotip masih ada letak BPN-nya di Tanjung Selor. Apakah Jakarta? Kementerian Agraria. Husni Jau menjawab, Pak, kalau lebih daripada 100 hektar, 2 hektar, ini Kementerian Agraria. Buktinya di situ Tanjung Selor. Itu satu yang saya sampaikan. Kedua, seket daripada sertifikat 174 tadi, 175 tadi, sungai besar seketnya disertifikatkan. Bisa nggak sungai besar ini disertifikatkan?
bilang pos hijau juga tidak bisa, ini bisa. Jadi ada dua. Yang ketiga saya tanya, sertifikat apapun bentuknya tentang hak atas tanah, yang punya hak bertanda tangan kepala kantor, kepala seksi ukur yang mana? Kepala kantor, tentang itu kepala seksi atas nama kepala kantor. Ketiga. Keempat, pertanyaan saya, kalau radius bandara ini 380 hektar, kenapa ada hotel Gemilang di situ? Kenapa ada rumah Dr. Yusuf di situ? Kenapa ada rumah moyang pemborong di situ? Ada 4. Itu saya sampaikan. Dihampaslah oleh Pak Husni Jal sertifikat itu. Dia mengatakan ini bermasalah. Saya tutup, saya tidak pernah mengganggu. Itu aja saya sampaikan. Terus bergulir waktu, Pak Husni Jal diganti dengan Pak Samsul Badri. Kita ulangin pertemuan ini. Karena melebar. Tambak-tambak yang ada, walaupun tidak aktif lagi, timbul segala macam, seakan-akan mereka yang punya hak. Timbul, saya diskusikan lagi dengan Pak Samsul Badri waktu 2013-2014. Beliau menerima. Nah, saya juga waktu itu membuat surat kepada wali kota, ya, itu sekinya kepada Kepala UPTD Bandara, saya sampaikan untuk menindaklanjuti persoalan ini supaya jangan terlalu memuai peristiwa yang tidak kita inginkan. Timbullah saya diundang oleh pemerintah Kota Tarakan, waktu itu asisten 3 Ibu Mariam, Dr. Andes Ibu Mariam yang mengundang saya. Timbullah kita lagi diskusi dengan Pak Samsul Badri menyampaikan persoalan-persoalan ini hadapan dengan warga yang punya hak di atas tanah itu clear. Beliau mengakui di atas lahan bandara ini adalah masih hak warga yang asal usulnya petambak dan masih ada sekarang tambak. Kedua, membebaskan daripada pajak hak atas tanah. Ketiga, berjanji akan menyelesaikan ini sampai dengan selesai sebelum beliau pensiun. Timbullah kemauan-kemauan itu diiyakan oleh Pak Samsul Badri. Timbullah pengukuran di lahan bandara, radius yang dimaksudkan. Beliau berjanji minta waktu 2 tahun. Pas 2016 cerita tadi, ya sudah kita cerita masalah BPN tadi, terukurlah oleh BPN Kota Tarakan. Nah, terukur itu bandar ini banyak sudah tertutup dengan aliran runway atau sudah ditimbun. Hilanglah bentuk-bentuk tambak di atasnya maupun anak-anak sungai maupun sungai yang ditambak waktu itu. Timbullah cerita tutupan-tutupan itu, timbullah ada nama seseorang, seakan-akan tidak pernah ada terjadi suatu peristiwa sungai atau anak sungai. Timbul nama-nama baru. Nah, BPN kita konfirmasikan, ternyata BPN tetap mengukur, timbullah peta-peta itu waktu 2016. Nah, peta-peta yang dibuat BPN juga berbeda dengan peta-peta manual waktu dibuat 94, 95, 96. Berbeda. Berbeda lagi di dalam akte surat sertifikat itu. Jadi tidak ada persamaan waktu di BPN. Nah, timbullah 2016 itu redam, seakan-akan diperhatikan oleh bandara, terutama kepala bandara udara waktu itu zamannya Pak Samsul Badri SE. Kita dengan jajakan beliau, dengan paparan beliau senang. Sampai dengan sekarang lah bergelimbang terus kesenangan kita dengan harapan untuk bisa diselesaikan. Itu 2016. Begitu 2017 beliau sudah berganti, sudah pensiun, timbullah peresmian bandara itu oleh Bapak Presiden. Setelah peresmian itu, saya sampaikan atas nama aspirasi warga petambak tadi, menyampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, itu belum ada jawaban. Saya sendiri berangkat 2013-2014 kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta sebelum terbakar. Saya uraikan peristiwa-peristiwa seperti yang saya sampaikan tadi, diterima 2014 itu. Bahwa dulu ada namanya Pak Arif, waktu 2010 beliau jadi wakil wali kota, pernah menyampaikan ini kepada Dirban di kementerian langsung. Itu pernah disampaikan. Dan saya memberikan paparan komunikasi itu, dijawab, diminta dengan singkat agar tim 9, tim 10 membentuk
siapa-siapa yang punya hak di atas tanah itu, kementerian akan mendrop uangnya. Itu peristiwa waktu saya datang 2011-2012 kalau tidak salah waktu itu. Nah ini persidangan berjalan lagi, 2010 tadi di persidangan berjalan terus lagi. Terus 2016 timbullah surat ya, permohonan wali kota waktu itu Pak Sofyan Praga ya, kepada gubernur kita Pak Irianto Ramli, ingin menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta dan Birban dengan nilai ya 1 hektarnya 2 miliar. Nah yang dibutuhkan 2016 itu adalah dalam pagar runway ya, dalam pagarnya ke laut. Itu peristiwanya yang ingin disampaikan. Nah itu kita kejar terus gitu loh. Ya, kita kejar terus 2016 itu. Nah pas 2016 itu pula ada kuncuran dana 10 miliar. Itu bulan 2017 itu ada kuncuran dana. Saya 2016 tadi Gubernur menyampaikan Pak Ramli. 2017 Januari karena saya operasi mata waktu itu saya paksakan jumpa dengan jajaran pemerintah Kota Tarakan, jumpalah dengan yang sekarang asisten 1 Tarmiji, dulu Kabak Takomnya. Disampaikan bahwa kuncuran dana berupa tanda jadi yang dibicarakan oleh Pak Samsul Banteri ada, diminta segera untuk menyampaikan kepada warga. Nah sekitar Agustus saya bulan 2017 itu ke Banjarmasin, ke Batu Licin, ke Kota Baru, ada peristiwa yang saya tangani juga. 2018 saya datang, ternyata kuncuran dana 10 miliar tadi itu dikembalikan karena tidak ada satu kejelasan di atas lahan-lahan ya yang hak punya warga di atas runway tadi tidak ada punya kejelasan, dikembalikan. Nah saya mengembalikan lagi kepercayaan bandara kepada teman-teman untuk hearing, tukar pendapat kepada Dinas Perumahan Pemukiman Kawasan Pertanahan. Kita diskusikan. Nah sebelum saya diskusikan 2018 sebelum ke Jakarta itu, mereka sudah berdiskusi antara pemerintah Kota Tarakan, di mana bandara meminta untuk tukar pendapat dengan LO Kejaksaan, Law Opinium Kejaksaan. Nah itu kita kejar lagi waktu itu, ya. Kita kejar lagi di Kejaksaan, diterima. Nah itu didiskusikan dengan Kasintel waktu itu saya lupa namanya. Nah gitu, diterima dengan baik. Akhirnya dalam masalah ini dimintalah kalau bisa kejelasan hak atas nama warga yang ingin dibicarakan di pemerintah maupun di bandara itu. Terus begitu saya sampaikan, timbul lagi cerita di luar pagar yang 32 orang ini. Saya juga menyampaikan dan itu juga sudah dijawab tertulis oleh PLT-nya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pak Puji, bahwa 33 orang tidak bisa dipakai karena tidak ada legalitas yang diperjuangkan oleh kelurahan. Itu prinsipnya. Kita kejarlah 2018 itu ke Jakarta. Di mana kita ke Jakarta itu membuat surat lagi yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden, Kementerian Agraria, ya, itu pada jajaran lain di Birban Kementerian Agraria di Jakarta, Kementerian Perhubungan di Jakarta, kita ke sana dan kita diterima dengan baik. Banyaklah kita diskusikan dengan surat-surat saya yang sudah saya sampaikan kemanapun sudah saya sampaikan. Kita diterima dengan baik. Nah tiba-tiba 2018 kita sedang hangat-hangatnya mendengar berita baik, timbullah turun putusan Mahkamah Agung memenangkan bandara. Itu persoalannya sekarang yang kita bicarakan, timbul lagi persoalan yang lebih ngeri. Balas putusannya diterima 12 Februari 2018 yang dimenangkan pihak bandara. Kita pelajari lagi putusan itu ya, bahwa menang lagi bandara yang kemarin kita kalah 2009, 95, 96 itu kita kalah pada perdamaian 97. Ini ada lagi gugatan yang paling mengerikan, kita dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Dilawan lagi oleh PK1 tetap kita kalah. Putusan Mahkamah Agung itu yang menyampaikan, memutuskan bahwa bandara itu dimenangkan atas nama pemerintah